Baik teman-teman, selamat siang. Jumpa kembali di Kambing Kalising TV. Hari ini kebetulan ketemu salah satu tenaga kesehatan, tentunya pada kesehatan ternak basic, menyespesifikan ke kambing ya Mas. Nah, seperti apa tentunya nanti teman-teman juga membutuhkan yang namanya dalam perawatan kambing, keseharian penyakit juga dijumpai. Tapi untuk hari ini kita tidak mengulas banyak penyakit tentunya, karena waktu kita tidak mungkin ya Pak. Jadi mungkin kita akan mengeksklusikan lagi beberapa pertemuan mendatang dengan bapaknya, dengan Mas Ibu Bapak tuh Edi. Pak Edi. Ya. Dan tentunya ilmu yang seperti ini, pengalaman dari beliau yang karena saat ini kebetulan kita jumpa dan kebetulan ketemu di kandangnya Abah Saroji. Beliau sebagai tenaga ahlinya gitu, tenaga kesehatan khusus untuk peternakan Pak Saroji yang sering dipakai untuk handling dari beberapa peternakannya Pak Saroji, termasuk nanti penyakit misal kayak obat cacing, kutuan ataupun mastitis, segala macam kembung dan lain-lain. Nah, kita nanti akan angkat 1-2 topik bagaimana caranya Mas Edi ini untuk mengatasi, dan dia tentunya beliau akan memberikan sedikit gambaran ke peternak semua di sana, antisipasinya paling tidak seperti itu Mas Edi. Ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nah, beliaunya ini siapa, dari mana kata niku. Ya, perkenalkan saya Edi Pitoyo. Okay. Asalnya dari Klaten. Klaten Jawa Tengah Mas. Klaten Jawa Tengah. Wah, aduh ini. Nah, kebetulan saya bertugas bekerjanya di Kulon Progo, lebih tepatnya di area Kecamatan Kalibawang. Oh, nggih. Jadi Samigalo ya, ngurutnya ke ya. Berarti skup area Samigalo jenengan ketika dikiring dipanggil tetap mau ya, mau ya harus area wilayah gitu. Ya, area wilayah. Iki enaknya apa iki Pak? Iki kita ngobrolnya tentang penyakit ini yang paling sering saja. Ini kita ngobrolnya dieksekusikan yang paling sering jenengan menjumpai di peternak-peternak area sini. Penyakit apa Pak ini? Kalau di area sini pegunungan ini khususnya ya. Khususnya di Samigalo area pegunungan. Itu kebetulan seperti biasanya itu tergantung musim juga Mas. Musim juga. Kalau musim-musim seperti ini udah ada musim penghujan ini, lebih banyaknya kambing-kambing itu pada kembung diare. Kembung diare. Oke. Kebetulan kan kalau udah musim penghujan seperti ini kan daun-daun seperti rumput juga itu kan basah. Terus basah itu kan dari peternak itu kan lebih mikirnya dikasih seger, tidak dilayukan dulu. Nah, itu kemungkinan terjadi ke kambing itu kembung sama diare. Nih teman-teman, kembung. Jadi menurut beliau bahwa kambing pada saat ternak lah, khususnya ternak pada saat memasuki musim penghujan ya, itu yang sering dijumpai adalah ketika tidak kembung diare. Diare disebabkan karena mungkin daun masih terlalu muda. Ya. Nah, oke. Kalau kembung karena basah ataupun basah dan kandungan airnya kan tinggi. Nah, seperti ini. Jadi yang sering teman-teman jumpai kembung itu antisipasinya seperti apa ini Mas? Jadi misal ini kan ada teman-teman juga banyak kasus yang memang belum banyak orang-orang yang seperti panjenengan bisa mengcover wilayahnya tersebut. Waktu kadang karena jarak jauh, tempuh juga kadang terlalu jauh. Kembung itu kan sangat ini toh Mas, sangat riskan sebenarnya, meskipun hanya kembung tapi riskan ya. Nah, sebenarnya untuk yang kembung itu mekanismenya dari pakan itu sendiri kan basah, terus muda juga. Dikasihkan itu kan kandungan airnya juga masih tinggi. Nah, itu mekanismenya kembung itu nanti dari kembung itu cepat sekali untuk kemudian kambing itu tidak bisa diselamatkan karena posisi perutnya itu semakin membesar dan itu kan mendesak paru-paru. Napasnya jadi paru dan si kambing itu kan tidak bisa nafas juga. Nah, itu dari kambing itu kan kematian disebabkan seperti itu mekanisme.
Ada enggak Pak? Jadi ada enggak ini bagaimana solusinya mengatasi kembung ketika tenaga ahlinya belum sampai di lokasi? Untuk dari saya pribadi, pengalaman saya itu yang saya sampaikan ke peternak sebelum selama menunggu petugas sampai ke lokasi, Ya. itu penanganan awalnya itu saya sampaikan dikasih minum minyak goreng. Secara tradisionalnya Nah, minyak goreng. saya lebih mengarahnya ke bahan-bahan yang ada di rumah tangga ini, ini yang gampang dicari tuh. benar. Kalau untuk mencari yang nggak ada di sekitar ataupun di rumah tangga itu kan, soalnya ini kan penyakit yang lebih harus cepat penanganan, ditangani kan. Okay. Nah itu untuk penanganan awalnya pakai minyak goreng, terus itu dicampur ke air hangat. Oh, dicampur air hangat? Dicampur air hangat. Nah itu saya biasanya untuk takarannya kan itu yang setengah gelas kecil, ya kembangan itu kan setengahnya aja, nanti setengah gelas itu air, terus nanti untuk minyak gorengnya menyesuaikan dikira-kira aja, terus nanti dikasih diminumkan untuk kambing yang kembung. Itu. Oke. Kalau secara teori kan memang kambing kembung ataupun sapi kembung dan lain-lain itu memang harusnya segera dikeluarkan gasnya dari perut. Tapi kan sambil menunggu petugas datang kan saya sampaikan ada alternatif. Alternatifnya seperti itu dulu. Ini yang mahal teman-teman. Ini yang jarang mungkin juga teman-teman ketahui. Eman-eman lek jane wedhus sapi ming kembung sakwene nunggu dokter urung teko yuk kapiran kan eman-eman ya. Nah, seperti itu ada solusi air anget dicampur minyak goreng nggih diminumkan. Nah, terus biasanya kan seperti ini, Pak. Kambing yang kembung itu kan kadang-kadang karena saking blembenge weteng, saking gedene weteng sehingga dia kan ming teriak-teriak tok. Iya. Susah untuk berdiri, bahkan misalnya disuruh lari-lari kan ya angel. Nggak bisa. Nah, ada pernah orang punya sugesti seperti ini. Kambing itu naik kembung, terus ditokne kandang, terus diguprak mere mlayu-mlayu bene supaya nguyuh dan lain-lain dan membantu keluarnya angin. Itu benar kok ndak itu? Ya itu secara sifat alaminya kambing untuk membantu menggerakkan pencernaannya juga bisa. Tapi ya? kan kalau kambing itu posisi udah parah kan otomatis dia kan nggak bisa. Udah kesakitan karena perutnya udah semakin membesar, semakin napasnya juga udah gedesek ya. Napasnya pun juga sudah berkurang, tidak seperti biasa, tidak seperti kambing normal kan. Oh iya, benar. Tapi misal tahapnya masih ringan bisa lah ya seperti bisa. Itu. Oke. Soalnya kan kalau kembung kan dari peternak pun juga kan tidak 24 jam ke kandang kan. Tahu-tahu udah jekakan ataupun tahu-tahu masih bisa diselamatkan. Jadi untuk kondisi ringan, sedang dan udah parah kan tergantung peternaknya juga yang ngontrol kambingnya. Betul, karena di daerah area pegunungan tentunya kambing kembungin ra iso kon muni jam 4 atau jam 3 ya, Pak. Iya. Artinya kadang jam 12 bengi aja bisa kembung. Terjadi. Nah, ini solusi untuk teman-teman dari beliau tenaga kesehatan yang dikontrak Saroji untuk handling di kandangnya. Ini ada solusi bahkan sudah terbukti ya, Pak ya. Iya. Sudah terbukti itu efektif ketika memang tenaga ahlinya memang belum sampai, kita bisa lakukan dengan cara minyak goreng setengah gelas kecil lah ya, dicampur air hangat, dicampur minyak goreng, kita udek dan diminumkan untuk pertolongan sementara ya. Pertolongan awal. Nah, itu untuk kembung teman-teman. Kita coba untuk eksklusifkan. Ini ada satu lagi karena ini memasuki musim penghujan, banyak dedaunan yang semi itu memang kondisi nom ya Pak. Iya. Godongnya misal kok kliriside kayak apa terlalu muda, suket ya terlalu muda tentunya. Nah, ini kalau masalah mencret seperti apa biar beliaunya memberikan solusi terhadap kita semua nantinya. Lek mencret pripun ini Pak, mencret? Kalau diare itu lebih ke merubah pola pakan. Pola pakan. Kalau seumpama kami sudah terjadi diare, ya penanganan awalnya cuma mengganti pola pakannya. Jadi kalau sebelumnya dikasih
daun-daun atau rumput-rumput yang muda ataupun yang masih basah terus terjadi diare, ya itu selanjutnya itu di stop dulu. Kalau mau mencari pakan itu ya yang kalau bisa diusahakan yang tua-tua ataupun daunnya lebih tua lah mas. Daunnya lebih tua ataupun kalaupun yang didapat muda itu harus dilayukan dulu. Supaya kandungan airnya itu kan menurun dulu. Ya. Jangan langsung dikonsumsikan. Iya. Misal kok ini memang kita mau ngarit nih, memang kebunnya anane kita itu kok nom-nom. Berarti yang ngarit saiki dipakani sisuk ngono ya, Pak? Seperti itu. Digawe ritme kadar airnya menurun dulu supaya tidak menyebabkan diare ya. Oke, untuk diare sendiri, Pak. Untuk diare sendiri itu sing rawan, sing riskan, khususnya kan untuk mungkin petani ternak yang kambingnya rodok larang-larang gitu. Iya. Biasanya kan terjadi juga dehidrasi ya. Ada sugesti ataupun ada metode yang sudah kami terapkan sebagai peternak. Ming iki karo takon jane bener apa ora. Ketika kambing itu mencret dan belum dapat jangkauan dokter dan kita tidak tahu itu obatnya nggak apa. Kadang-kadang kita kan amake juga di dong nongko itu loh Pak. Iya. Daun nangka, daun mani, intinya yang berserat kasar tinggi, kadar airnya rendah dan kita konsumsikan itu bener apa ora Pak itu? Itu juga membantu soalnya kan di pencernaannya kan itu pasti bermasalah karena diarenya itu. Iya. Dan itu pertolongannya untuk yang seperti dikasih daun nangka dan yang lain yang seratnya itu kan yang dibutuhkan karena seratnya itu untuk memperbarui pencernaannya tadi supaya orang masur ya Pak. Iya, soalnya kan itu tadi diare kan daunnya muda-muda itu terus kandungan airnya juga masih tinggi. Iya. Seperti itu. Kalau kambing posisi diare aman enggak Pak nek misalnya dikompor? Itu malah harus di stop. Oh harus diberhentikan. Wah ini posisi kambing diare kalau biasanya kambing itu dikompor di stop dulu. Berhentikan dulu. Malah berarti nek menurut saya petani nih. Iya. Lebih baik misal kita ada daun mauni tua atau daun nangka tua atau daun rambutan malah mending aman dikasih itu ya. Iya. Dibanding lek dikompor ya. Iya. Oke. Kambing diare itu kan sering juga terjadi dehidrasi Pak. Dehidrasi itu karena dia mancrut terus biasanya kan encer ya itu. Itu kalau dikasih minum amannya minum apa Pak? Kalau dikasih minum ya yang aman tetap dikasih minum putih aja. Minum putih aja ya. Dicampur dengan dedak dan lain-lain itu. Oh, untuk dehidrasinya ya. Misal dicampur banyu gula ngono Pak? Kalau dicampur banyu gula itu kalau tidak sesuai takarannya itu malah bisa bikin kembung juga. Karena kan perencanaannya ini rusak, waktu itu rodok teriritasi mungkin, terus itu ada unsur manisnya mungkin cara wongnya perih ya. Kembung. Jadi kembung kalau di kambing. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Eksklusifnya seperti ini teman-teman. Jadi jangan khawatir. Hari ini kita kebetulan ketemu tenaga kesehatan yang khususnya untuk hewan, kambing dan sapi tentunya. Ya. Untuk di area sini kan banyak kambing dan sapi, Pak. Ilmu yang sangat tentunya bermanfaat sekali bagaimana cara kita nanti menghandling ternak kita, bagaimana caranya kita mengatasi ternak kita di saat terjadi kembung dan mencret. Ya. Simple, sederhana, tapi perlu kita ulas dan memang ini sekolahnya dhuwur loh ini. Jadi cara lek ngomong ki ora mung kok teori-teorian, jadi memang ada dasar di prakteknya ya seperti itu ya Pak, dan 90% memang tingkat keberhasilannya nyata dan ada. Kayaknya seperti itu ya Pak. Iya. Pak sinten Pak? Pak Edi. Tapi anak sik kelalen. Nomor WA-ne jenengan pinten Pak? Iki lek kanca-kanca Klaten karena ini Pak Edi ini dari Klaten. Ketika membutuhkan Pak Edi kalau di Klaten hari apa liburnya? Kalau saya di Klaten Jumat sore, Sabtu Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu ada waktu 3 hari. Mudah-mudahan kambingnya teman-teman di area Klaten juga aman-aman saja. Tapi ketika terjadi masalah, beliau siap ya Pak? Ya. Nomor WA-nya pinten Pak niki? 08564303016. Nah, saat ini ketika sudah ada nomor WA, kita ngulas 2 topik penyakit yang umum sering dijumpai peternak. Saya mau tanya sedikit ini sama beliaunya. Suka dukane dadi dokter hewan iki piye, Pak? Suka dukane ya ketika kita itu sukanya ketika
kalau saya kan posisinya ya di lapangan terus, kita banyak teman, kita banyak menjumpai orang-orang baru di sekitar kita, otomatis kan banyak relasi, terus kita juga banyak bertukar ilmu, pengalaman dan lain-lain seperti itu. Relasi. Dukanya ya ketika kita sebagai tenaga kesehatan kita tidak bisa membantu ketika ada hewan sakit, ya itu udah di luar kuasa kita, beban moral juga ya Pak. Tapi kan kita juga bisa merasakan ketika peternak itu merasakan sedih, karena kan itu juga ada nominal uangnya juga kan, kita juga ikut merasakan. Dan tentunya saya juga sebagai peternak seringkali jane ora tegel nek arep telepon Pak Dokter pada saat misal wedhusku ki arepe manak tapi tengah wengi kok ora metu. Nah, iki termasuk duka susah dari tenaga kesehatan itu di situ. Jadi yang seharusnya waktu itu bisa beristirahat, bisa istilahnya berinteraksi dengan keluarga, menikmati suasana liburnya, menikmati suasana istirahatnya, dan dipaksa mau ndak mau karena sudah bagian dari kesanggupan dan siap untuk melayani masyarakat. Jam 12 bengi lek ditelepon kadang Pak Dokter yo mangkat tenan lho, dan itu bagian jane ya rodok kadang nggak mentolo, tapi yo piye aja ditangani dhewe ora iso kan nek kaya kita seperti itu ya Pak Dokter. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sedikit ulasan, ada 2 topik penyakit yang sering juga dijumpai memang untuk teman-teman peternak khususnya. Terima kasih sekali waktunya Pak Edi. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita juga bisa ketemu lagi dan mungkin bahas penyakit yang lain-lain tentunya, karena wedhus kan penyakitnya ya oke toh Pak, ya enek mastitis, ya enek orep, ya enek skabies, enek opo. Tentunya tidak mungkin sekali untuk satu konten itu beberapa penyakit karena memang harus butuh eksklusif. Tapi teman-teman jangan lupa selalu mendukung channel kami di Kambing Kalising TV dengan cara di-subscribe, dibunyikan loncengnya, di-like, di-komen serta di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ke depan video kami juga dapat membantu teman-teman peternak semuanya dan bermanfaat tentunya untuk peternak Indonesia. Terima kasih waktunya dan selamat siang.